Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Arduino. Yang pertama kita harus mengenal Arduino. Arduino adalah platform open source yang digunakan untuk membuat berbagai proyek elektronik dengan kemampuannya yang mudah dipelajari. Arduino sangat populer dan digunakan oleh banyak kalangan. Nah, apa itu Arduino? Sistem microcontroller. Arduino adalah sistem microcontroller yang menghubungkan antara software dan hardware. Ia dapat membaca input yang berasal dari sensor dan membutuhkan output dalam bentuk sinyal atau aksi mekanik. Kedua, open source. Open source ini semua spesifikasi dan informasi yang berkaitan dengan Arduino tersedia secara gratis dan terbuka di website resminya, serta forum-forum diskusi teknik. Kemampuan mengembangkan hardware dalam membangun proyek elektronik. Arduino memungkinkan pengguna untuk mengembangkan hardware baru dan memodifikasi berbagai komponen elektronik. Kemampuan mengembangkan software. Selain itu, Arduino juga memperkuat kemampuan pengguna untuk mengembangkan software atau kode program yang dapat diprogram ulang dengan bahasa pemrograman yang mudah dimengerti. Next, macam-macam Arduino terdiri dari 4 macam ya. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino ini sangat umum dan mudah digunakan untuk pemula, dilengkapi dengan port I/O yang dapat diprogram dan USB konektor. Yang kedua ada Arduino Nano, versi yang lebih kecil dari Arduino Uno, namun tetap menyediakan port I/O lengkap dan dapat digunakan layaknya Arduino Uno. Yang ketiga ada Arduino Mega dengan 54 port pin I/O. Arduino Mega cocok untuk proyek yang membutuhkan lebih banyak input atau output. Yang keempat ada Arduino Due, versi terbaru dari Arduino yang dilengkapi dengan microcontroller Cortex M3 Core ARM. Untuk komponen-komponen Arduino ini, yang pertama microcontroller. Microcontroller ini bagian inti dari Arduino, berfungsi untuk mengontrol input dan output pada setiap pin. Yang kedua ada clock oscillator, yaitu sebuah komponen yang digunakan untuk mengontrol waktu kerja microcontroller. Yang ketiga ada USB connector, sebagai media penghubung utama antara Arduino dengan komputer dalam mengambil data dan mengirimkan perintah. Yang keempat ada power connector. Komponen ini menyediakan putaran listrik sekaligus dapat mengisi ulang tegangan pada chip microcontroller. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan Arduino. Untuk kelebihan Arduino ini, Arduino user friendly, tersedia banyak dokumentasi online, mudah diprogram, dan memungkinkan kita untuk belajar elektronik dengan cara yang menyenangkan. Sedangkan untuk kekurangannya, Arduino memiliki keterbatasan di dalam penggunaannya, kurang fleksibel untuk diaplikasikan pada proyek yang kompleks dan memerlukan kecepatan proses yang tinggi. Untuk cara kerja Arduino, yang pertama yaitu input data berdasarkan sensor bawaan atau komponen pembantu sensor yang kita pasang. Data akan dibaca dan dikirim ke microcontroller Arduino. Dan yang kedua yaitu processing. Dalam modul ini, data input diproses oleh microcontroller dengan menggunakan instruksi yang telah kita program. Yang ketiga yaitu output. Setelah diproses, data akan dikirimkan ke komponen keluaran seperti speaker, lampu, motor, atau alat kontrol lainnya. Program menggunakan Arduino. Untuk bahasa pemrograman, C++ merupakan bahasa pemrograman utama dalam Arduino. Namun, pengguna bisa menggunakan bahasa pemrograman lainnya sebagai alternatif. Nah, untuk software Arduino IDE, software untuk membuat dan mengupload kode program ke board Arduino. Untuk penggunaan board, sebelum mengupload program ke board, pastikan board terhubung ke komputer. Download driver board Arduino dan pilih jenis board yang sesuai untuk menghindari kesalahan dalam proses upload. Untuk perbandingan dengan perangkat prototip sejenis, Arduino ini open source, sedangkan perangkat prototip lainnya tertutup.
Yang kedua, Arduino memiliki kaya akan sensor. Perangkat lainnya cukup. Yang ketiga, Arduino ini ease of use, namun perangkat prototipe lainnya sulit untuk digunakan. Yang keempat, Arduino low cost, sedangkan perangkat lainnya harganya tentu mahal. Nah, untuk kesimpulan ini, yang pertama, Arduino mudah dipelajari. Arduino sangat mudah dipelajari dengan sistem open source dan bantuan dari banyak komunitas pengguna. Yang kedua, ekspansi yang mudah dalam membangun proyek elektronik. Arduino dapat dikembangkan untuk digunakan pada proyek skala besar. Nah, yang ketiga, membuat proyek lebih mudah dengan lengkapnya modul-modul, perangkat keras, dan perangkat lunak yang tersedia. Arduino memudahkan kita untuk membuat proyek elektronik tujuan khusus. Sedikit penjelasan Arduino, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.